Negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir buntu. Kami membahasnya bersama pakar strategi dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, sekaligus alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko-Jati. Selamat malam Pak Agung. Malam. Pak Agung, negosiasi berujung kebuntuan. Ini ada 2 poin yang membuat kesepakatan ini tidak berhasil dilakukan, yaitu program nuklir dan juga Selat Hormuz. Menurut pandangan Anda seperti apa Pak Agung? Terima kasih ya. Jadi memang ini negosiasi ini gagal karena kita melihat ada zero sum game yang murni. Nggak ada kompromi ketika dua kekuatan memperebutkan hak hidup strategis. Masalah utamanya bukan cuma nuklir, kan nuklir memang belum ada nuklirnya kan, baru pengayaan sampai 60%, tetapi yang ditakutkan kelihatannya adalah kemampuan Iran untuk teknologi nuklirnya. Nah, yang lebih kelihatan lebih menjadi masalah adalah kedaulatan Selat Hormuz. Jadi ini adalah manuver Iran untuk meniadakan kebebasan masuk dan keluar yang dimanfaatkan oleh Amerika selama ini untuk mengizinkan dan tidak mengizinkan yang lain masuk, karena banyak sebagian negara yang tidak memiliki wilayah di Selat Selat Hormuz dan di Teluk Persia, itu malah Amerika yang memasang markir kapal perang, terus mengancam Iran, mengancam lain-lainnya, seolah-olah mereka adalah bagian dari situ. Padahal dan memiliki pangkalan juga di dalam Teluk Persia, yaitu armada kelima, dan itu adalah yang membuat Iran menjadi tidak bisa menerima keberadaan itu, karena membuat kebebasan untuk lewatnya bagi Iran sendiri malah jadi bermasalah. Nah, jadi mereka tidak bisa membiarkan itu. Nah, di sisi lain, jadi Amerika ini tidak ingin agar Iran memiliki kedaulatan, karena memang selain dari senjata rudalnya, penguasaan Iran atas Selat Hormuz itu malah justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena seperti mengunci leher dunia, ya. Ini adalah disebut dengan asymmetric economic warfare. Jadi dia bisa membatasi masuk tanker atau yang lainnya. Intinya mengendalikan Selat Hormuz, dan terakhir Iran menetapkan biaya masuk atau pungutan bagi kapal yang lewat. Dan juga memang bukan tanpa alasan, karena ada selat lain di dunia yang namanya Selat Dardanella, itu sepenuhnya adalah berada di bawah wewenang daripada Turki. Turki memiliki 2 sisi Selat Dardanella, dan itu berada sepenuhnya di bawah kedaulatan Turki, dan Turki bisa mengaturnya. Mungkin ini yang diharapkan oleh Iran, bahwa karena dia dan Oman adalah pemilik daripada sisi selat, jadi sama dengan Turki, Selat Dardanella, maka Selat Hormuz bisa dikendalikan dan di bawah kedaulatan daripada Iran. Jadi bukan tanpa alasan ya. Tuh. Nah, soal mengenai pengenaan pajak ataupun tol yang lewat, itu adalah soal lain. Itu yang mungkin harus dibahas. Tetapi mengenai kedaulatan sebuah selat, itu sudah ada contohnya, itu Dardanella di Turki, ya. Nah, juga ini adalah langkah yang sebetulnya sangat cerdik dari Iran, karena hegemoni Amerika bukan hanya soal kapal induk, tapi arus kapital dan barang serta energi yang lewat di Selat Hormuz. Dengan menarik pungutan, maka dia melakukan dehegemonisasi. Jadi dengan pemilik gerbang, maka tidak ada wewenang atau hak daripada Amerika untuk ikut campur. Jadi semua yang masuk dan keluar itu diatur, dan yang menjadi korban pertama kalau itu diatur tidak bisa dikendalikan dengan pasar, yang oleh pasar juga diganggu oleh Amerika sendiri dengan tindakan menyerang ini. Pak Agung, maaf saya potong. Kita tahu kedua negara datang berunding dengan syarat-syarat yang sulit untuk disepakati. Tapi pada intinya itu mereka itu yang Anda lihat mau nggak sih berdamai? Keduanya bukan soal damai, keduanya butuh ini berhenti. Butuh pertempuran ini berhenti, karena terutama Amerika, karena Amerika sangat kesulitan dengan adanya perang yang berlanjut ini, karena terkait dengan harga minyak yang naik, dan itu menyebabkan inflasi, dan inflasi akan mengganggu resesi akan berakibat pada pemilihan umum nanti, karena pada saat pemilihan umum bulan November ada masalah, bila masyarakat merasa menderita dengan harga yang tinggi, maka yang terjadi adalah pergantian
di Kongres akan didominasi oleh Demokrat, dan itu masalah besar bagi Trump itu. Dimaksudkan atau di impeachment. Begini Pak Agung, jika Trump memang dianggap tertekan atas kondisi ekonomi ataupun ada kekhawatiran untuk dimakzulkan, namun kenapa nggak mencapai kesepakatan itu saat dilakukan di Pakistan? Ya karena masalahnya kan ada satu hal lagi. Nanti dia mau dilihat sebagai pihak yang kalah atau menang, itu masalahnya. Sebetulnya dari banyak pengamat luar, Amerika sudah ada pihak yang kalah. Kalah bukan kalah pertempurannya, tapi kalah dalam peperangannya, yaitu peperangan ekonominya. Kalau dia kalah pertempuran, itu saling balas kan ya, saling balas. Yang satu tidak berhasil membuat satu lumpuh, yang satu lagi membuat yang satu ada masalah. Tapi yang utama adalah gangguan pada saat Selat Hormuz, karena satu dicekal oleh Iran. Yang terjadi adalah naiknya harga minyak, karena orang bilang di Amerika kan banyak punya minyak, betul Amerika punya banyak minyak, tapi harga minyak naik di Selat Hormuz, karena Selat Hormuz maka harga minyak di Amerika ikut naik. Begitu naik ya nanti inflasi jadinya yieldnya Amerika naik juga, karena bunga obligasinya naik, bunga obligasi semua. Jadi masyarakat Amerika kesulitan untuk membayar utangnya, karena apa? Karena bunganya naik, langsung resesi. Begitu resesi terjadi ya masalahnya tidak ada yang akan milih Republik, karena merasa Republik ini partainya Trump ini bikin gara-gara sehingga mereka menjadi menderita, harga naik, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak bisa bilang nuklir atau Hormuz, karena yang sebetulnya jadi masalah ini adalah naiknya bunga yang ditakutkan bunga bank di Amerika gara-gara harga minyak naik. Kalau kita soal nuklir itu nggak ada masalah sebetulnya, karena memang nggak punya nuklir kan. Hormuz ini kaitannya bukan soal Hormuz dikuasai nggak bisa dilewat, bukan. Justru malah yang diingin Amerika itu lancarnya Hormuz. Nah, yang lancar Hormuz ini dijadikan senjata oleh Iran untuk menekan Amerika. Kalau tadi pertanyaannya kan nuklir dan ini, tapi sebetulnya jawabannya adalah Hormuz ini adalah alat blackmail Iran kepada Amerika. Itu yang terjadi. Jadi